komputer.com. Oke, mungkin saya akan mulai terkait MBKM ini dari sebuah pertanyaan yang menurut saya kemarin pertanyaannya sangat basic sekali ya. Saya tulis di whiteboard ini, ya pertanyaannya itu buat saya menarik sekali. Nomor 1, pertanyaannya adalah, apakah skripsi itu masuk mata kuliah, saya tegaskan ya, skripsi itu mata kuliah ya, MBKM. Nah, ya. Terus yang kedua, ini memang agak seru ketika kemudian pertanyaannya adalah apakah KKN itu juga MBKM? Nah, ini agak ruwet ini yang kedua ini. Tapi yang pertama buat saya agak mengusik jiwa ini ya, nurani saya benar-benar pengen menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sebelum nanti Anda melangkah ya. Begini Mas Mbak, jadi kalau kita runut ya kemarin itu kita kan sama Pak Menteri diberitahu kalian belajarlah secara merdeka ya. Di mana? Di dalam kebijakan beliau yang namanya kampus merdeka, gitu kan? Nah kemudian ini operasionalnya itu dikasih ada berapa? 8 kamar. Nek neng UNS ditambahi kamar siji neh. 9 kamar. Jadi ini kalau saya breakdown ke sana ujung ada 1 ya, 1 kamar. Nanti di sini ada lagi 1 kamar ya. Nanti isinya berapa? Sampai 8. Sorry. Ya, sampai ini hitung 8 ya. Cuma ini ada panahnya cuma 3. Nah, yang di kotak di sini mungkin tidak saya gambar kotak ya biar panjenengan nanti bisa melihat. Mungkin tak gambar di sini saya punya yang pertama bahwa jenis MBKM-nya itu oleh Pak Menteri ya itu disebut dengan misalnya riset. Berarti ada toh MBKM riset itu ada. Ini jenis MBKM ya. Nanti muncul lagi jenis MBKM apa? Misalnya Anda punya jenis MBKM yang menarik kita bahas di sini adalah kewirausahaan misalnya. Boleh enggak? Boleh. Ya, wong Anda suka berbisnis kok. Seperti Mas Bayu itu. Ya, di sini berarti KWU, saya singkat gitu ya. Ada lagi nanti kalau Anda suka apa? Berwirausaha tidak, tapi sukanya di sini saya lebih suka membangun desa, Pak. Oh gitu, ya sudah. Di sini nanti ada jenis lagi yang namanya bangun desa. Tapi sering disebut di dalam panduan itu KKN tematik membangun desa. Gitu. Gitu ya. Jadi namanya saja KKN tematik bangun desa. Jadi memang lokasinya ada di desa. Gitu ya. Sampai yang paling ujung di sini mungkin saya tuliskan studi independen mungkin gitu ya atau proyek kemanusiaan dan seterusnya itu ada di sini. Ya. Dah paham sekarang. Berarti Anda punya secara merdeka memilih ini tadi. Nah, terus sebenarnya yang Anda akan ajukan proposal ke saya itu apakah ini? Bulatan-bulatan ini? Bukan. Ya. Yang akan Anda ajukan itu adalah di bawah riset ini mungkin Anda punya aktivitas. Ya. Aktivitasnya apa? Nah, ini yang harus dicari aktivitasnya itu. Ya, aktivitasnya mungkin saya gambar pakai kalau kemarin itu pakai begini tapi berwarna kuning. Nah, bulatan tapi berwarna kuning. Oke, sekarang saya kasih warna kuning. Seret. Aduh. Berarti sekarang baru gambar. Jadilah kuning ini, Nak. Oke. Ketemu sekarang warna kuning. Nah, aktivitasnya apa? Aktivitasnya mungkin untuk anak matematika, anak biologi, saya tidak tahu ya.
yang kemarin ditawarkan misalnya adalah peningkatan transaksi digital di pasar tradisional, di pasar legi misalnya, ya. Atau misalnya kalau di MIPA itu sudah ada sangkar burung itu adalah riset terkait tentang hewan langka, misalnya. Bekerja sama dengan BKSDA. Berarti di sini ditulis pasar legi, BKSDA, dan seterusnya. Oke. Kalau mungkin Anda farmasi, dosen Anda punya riset dengan balai apa itu yang ada di Tawangmangu itu ya, Balai Tanaman dan Obat misalnya. Boleh, ya. Berarti di mana tadi kalau muncul lagi di sini, muncul lagi, aduh kok kuning. Di sini muncul lagi hitam, ya. Di sini muncul lagi, ya. Dibuat oleh siapa? Oleh dosen farmasi, ya. Misalnya Pak Heru berinisiatif membuat di sini lingkaran kuning, gitu. Ya, membuat lingkaran kuning di sini. Itu, ya. Oh, salah yang saya buat harusnya ini ya. Pak Heru membuat lingkaran kuning ini. Ah, gitu. Namanya apa tadi? Namanya riset terkait misalnya minyak atsiri di Rumah Atsiri Indonesia. Saya singkat RSA misalnya ya. Atsirinya itu adalah minyak jahe misalnya ya. Nah, itu untuk obat farmasi dan seterusnya. Ya, maka clear Mas. Proposal yang Anda ajukan itu adalah BKSDA, RSA dan seterusnya itu tadi. Ya, ketika kemudian proposal itu berbunyi bahwa Anda bekerja sama dengan BKSDA oleh dosen biologi namanya Pak Agung misalnya, kemudian risetnya nanti itu mungkin di Tawangmangu, di lereng Gunung Lawu dan seterusnya, berapa hari? 45 hari misalnya dibuka, maka tatkala pulang dari riset tadi, Anda itu sudah harus begini, kuning ini harus keluar tanda kuning juga. Ya, tanda kuning itu ada berapa? Monggo, mau ada berapa mata kuliah di situ. Ya, misalnya ketemu 4 mata kuliah. Ya, atau mungkin ketemu 5 mata kuliah di sini. Ya, berarti mata kuliahnya saya gambar yang ini ya, yang ada kotak-kotaknya ini ya. Mata kuliahnya adalah yang merah ini. Ah, ini. Ini misalnya. Mata kuliah 1. Ya. Nanti ketemu lagi mata kuliah 2. Ketemu lagi mata kuliah 3. Oke. Mata kuliah 4 misalnya ya. Ditaruh di sini. Mata kuliah 5. Bahwa Pak Agung mengajak membuka kesempatan ini untuk mahasiswa semuanya, ayo pada ke sini. Aku punya riset nih dengan BKSDA. Lokasinya di mana, Pak? Di lereng Gunung Lawu. Di desa mana, Pak? Di desa Gondosuli misalnya. Mengamati apa, Pak? Mengamati burung-burung langka yang ada di situ. Ya. Maka nanti Pak Agung dengan prodi itu sudah menyiapkan bahwa mata kuliah 1 itu misalnya teori apa pengantar hewan apa ya. Itu menjadi mata kuliah nomor 1. Ya. Mungkin di sini Anda akan punya berapa? Oh, 3 SKS. Ya. Ada mata kuliah lagi di sini apa? Oh, ini kamu kan riset di sana. Skripsi sekalian kamu buat di sini. Nah, ini mata kuliah skripsi ada di sini. Berapa SKS? Misalnya 6 SKS. Ya. Ada mata kuliah apa misalnya lagi ya. Kamu kan 45 hari di sana. Itu bisa kok sekalian kamu membuat kegiatan mengabdi kepada masyarakat di sana. Ada 2 SKS. Ya, apalagi metodologi penelitian, metopel, ya, metodologi penelitian. Berapa SKS? Ketemulah di sini lagi misalnya 3 SKS. Misalnya loh ya ini ya. Terus apa lagi? Di situ berarti kamu akan belajar tentang statistik untuk terapan misalnya gitu ya. Maka Anda akan ketemu juga 3 SKS.
Maka ketika Anda pulang dari sana, ya selesai kegiatan dengan Pak Agung tadi, ketemu berapa? 3 ditambah 6, 9. 9 ditambah 2, 11. 11 ditambah 6, 17. Maka proposal yang Anda usulkan itu sudah ada 17 SKS. Yang di mana kuliahnya ini tidak perlu lagi Anda tempuh. Kuliahnya ada apa? Ada skripsi. Ada apa lagi? KKN, berarti saya besok enggak perlu berangkat KKN, enggak perlu. Kamu sudah ke Tawangmangu itu sudah KKN. Nah, ini Mas, Mbak, yang kemarin pada terjadi Boso Jowo ini seling surup itu adalah di masing-masing prodi kalian itu belum membangun kuning-kuning ini tadi. Gitu. Ya. Pak, misalnya KKN tematik bangun desa, Pak. Prodi matematika itu di Jatirejo, ngajari orang bikin keripik. Keripik apa kemarin itu, nggak tahu, keripik jamur lah, atau keripik sendal, atau keripik apa, monggo. Ya, itu dijadikan program, namanya aktivitas, misalnya pembinaan masyarakat desa Jatirejo. Gitu. Nah, maka kemudian ditanya lagi, ketika pembinaan di sana nanti, saya pulang dapat apa, Pak? Nek matematika keripik karo jamur karo sendal yo apa yo? Wah, susah iki nek arep skripsi yo ora iso. Nah, berarti jangan membuat kegiatan yang itu, gitu loh. Nah, makanya sekarang kenapa mari kita bareng-bareng dari sisi mahasiswa mengusulkan kegiatannya didampingi oleh dosen pendamping. Ada juga prodi mengusulkan kegiatannya yang tanda kuning ini tadi, yang warna kuning ini tadi, diikuti oleh mahasiswanya 10 orang juga, akan didanai oleh universitas. Berarti nanti begitu pulang dari situ, ada 10 mahasiswa yang kemudian terrekognisi berapa? Bisa 17. Mungkin di rumah Atsiri, Pak siapa? Pak Heru, di sini bisa 20 SKS. Nggak masalah, mungkin ada banyak mata kuliah yang cukup disampaikan di sana, gitu ya. Jadi itu Mas, Mbak, hari ini PR kita di dalam menulis proposal itu adalah membuat aktivitas kuning-kuning-kuning itu tadi. Berarti kalau sekarang Pak, misalnya ya, ini kan teman-teman ada yang berangkat KKN, kakak kelas kami, dari Himpunan Kimia, Himpunan Mahasiswa Kimia, Himafis, Himpunan Mahasiswa Fisika. Mereka pergi KKN Pak di sana. Dibimbing oleh dosen MIPA juga Pak. Di mana itu? Di Pacitan Pak. Bikin apa? Bikin desa digital. Wah, itu desa digital. Oke, berarti sebenarnya teman kamu itu, ya kan, memilih apa? Memilih kegiatan, ya, di sini aktivitasnya. Ah, sini. Sorry, saya langsung bikin ini dulu ya. Bikin warna kuning, namanya desa digital. Susah pakai gini nih. Nah, desa digital ada di sini posisinya. Anda mau masukkan kemana? Apakah lebih banyak aktivitasnya itu dalam konteks pengabdian? Jika iya, itu masukkan di sini. Masukkan di sini. Nah, masukkan di KKN tematik ini. Nah, kemudian di sini dikasih nama, ya. Kegiatannya apa? Desa digital. Digital, misalnya nama desanya adalah Digital Sambi, misalnya nama desanya adalah Sambi kemarin yang buat misalnya ya, Sambi Rejo atau berapa. Nah sudah, Digital Sambi itu ceritanya piye proyeknya. Itu desanya di kepung gunung Pak. Dia enggak bisa koneksi internet, tower enggak ada, sinyal lemah sekali. Adapun kita harus naik ke gunung dan seterusnya. Lah terus kegiatanmu apa? Kita turunkan Pak KKN ini melalui satelit, tapi ternyata susah. Saat ini kami hanya bisa mensosialisasikan saja. Kita pakai visa turunkan di situ, kemudian nanti per bulan dia bisa berabonemen, terus bandwidth turun di satu titik, internetnya baru kemudian kita sebar melalui akses point itu wifi, melalui kabel itu ke RT-RT yang lain misalnya,
Terus setelah itu Pak, kami akan mengajari mereka di sekolahan bagaimana membuat router pembagi bandwidth-nya, bagaimana membuat ini. Terus setelah itu Pak, kami akan mengajari tentang digital marketing, produk buah-buahan yang ada di sana. Nah, Mas Pak, kalau sudah situ, maka terus kemudian kamu tanya ke Bapak dosen, Pak, itu nanti mata kuliah opo wae ya Pak yang bisa direkognisi di situ. Itu. Nah, makanya di sini nanti akan ketemu mata kuliahnya, gitu. Oh, itu banyak sekali mata kuliah yang bisa ikut di situ, ya. Mata kuliah yang sangat-sangat, menarik sekali. Kamu tidak perlu lagi belajar melalui, apa istilahnya, teori di kelas. Tapi kamu cukup datang ke desa Sambi di situ, kamu bisa belajar. Oh, gitu. Kamu bisa belajar mata kuliah ini juga. Oh gitu, kamu bisa belajar mata kuliah ini juga. Nah itu mata kuliah apa saja Pak? Kamu bisa belajar mata kuliah ini juga. Ini juga kamu bisa ambil di sana. Nah, mata kuliahnya apa? Bisa, mata kuliahnya itu adalah misalnya KKN, itu sudah pasti. Ya, berapa SKS? 2 SKS. Ada riset enggak di situ? Ada Pak, karena ini model sinyal yang dari satelit itu begini tipenya, ya. Radiusnya itu harus dipasang berapa untuk luasan seperti itu dan seterusnya. Berarti kalau kamu mau ambil riset skripsi itu bisa enggak itu diambil skripsi? Bisa skripsi. Ya. Terus kemudian saya ngajar di sekolahan tadi Pak, asistensi mengajar itu, wah kamu kan mata kuliahnya bukan FKIP, jadi kamu enggak usah mata kuliah itu enggak perlu. Terus apa di sini? Bisa tentang jaringan, misalnya ya, anak-anak IT dan seterusnya. Nah, sehingga nanti mata kuliah ini dikumpulkan, kalian kalau misalnya ketemu 18 SKS, Anda akan dihargai kegiatan itu 18 SKS. Syukur 20 SKS, alhamdulillah. Nah, inilah yang kita inginkan, sehingga panjenengan-panjenengan nanti harapannya bisa mendapatkan pengalaman di luar, berkegiatan di luar gitu ya, melalui kuning-kuning ini tadi. Lagi kok merah. Melalui kuning-kuning ini tadi. Nah, berarti proposal Anda membantu apa? Membuat yang kuning-kuning ini tadi, gitu. Nah, yang terjadi saat ini di UNS gimana toh, Pak? Lah saiki bar KKN. Iya, hasilnya apa? Nggak ada yang dilanjutkan. Itu kan sayang sekali. Maka tugas kami hari ini mengelompokkan, mencari yang kuning-kuning ini. Ayo bikin MOU dengan desa. Ayo bikin MOU dengan pihak industri. Terus nanti didatangkan mahasiswa kita berlanjut di situ. Ya, mungkin lewatnya bukan itu Pak. Nah, lewat apa? Pengennya magang Pak. Ya enggak apa-apa, di sini nanti ada magang juga. Kan gitu. Ya, sehingga Anda benar-benar ya prodi benar-benar punya mitra yang berkelanjutan di sini. Terus kemudian kalau perlu pihak mitranya itu disuruh datang ke UNS ngajar, enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Ya, dosen itu tidak hanya dosen yang S3, bukan hanya dosen yang kemudian profesional punya sertifikasi, tapi juga dosen-dosen praktisi ikut ngajar. Nah, itu Nak. Jadi monggo kami persilahkan Anda membuat yang kuning-kuning ini tadi, ya. Sementara itu Mas Syaifuddin, monggo kalau mau dilanjut dengan diskusi dan kemarin di mana, mohon maaf saya tayangkan satu lagi ya, di dalam website hibah MBKM itu seperti Anda pirsani di sini. Nah, kami sudah membuatkan contoh-contohnya misalnya ya di Pasar Klewer. Itu ada open problem persaingan antara kios yang di dalam dengan pedagang-pedagang di parkiran. Ada problem juga ya internetnya itu tidak bisa masuk ke dalam. Ya, ada problem juga ya kalau di PGS itu sudah bisa digital marketing. Di situ tidak bisa. Kenapa? Karena yang punya kios relatif usianya sudah senior, sudah sepuh-sepuh. Nah, ini bagaimana caranya? Ada pasar tradisional juga, pasar Legi. Ini wali kotanya dimarah-marahi semua sama pedagang karena barang dagangannya tidak
laku karena pindah, susah nyari lah, yang tangganya susah begini dan seterusnya. Padahal dengan sistem online Anda bisa lakukan. Ya, ada juga kemarin kita datang ke Banyuanyar, Boyolali ya. Di sana sudah dimunculkan bagaimana di desa itu dibuat kopi dari kopi lahan 10 hektar. Ya, pengolahannya barista dan seterusnya sudah disiapkan di sana. Ya, ada juga desa yang sekarang menggunakan pembangkit tenaga listrik pakai panel surya misalnya. Nah itu silahkan, nak. Ya, silahkan bisa dilakukan riset di situ kalau itu masuknya bagian riset. Tapi kalau bagusnya bukan riset Pak, ini membangun desa, silahkan itu KKN membangun desa misalnya ya. Yang kemarin kita bikin IoT di tengah sawah, dan sekarang hampir semua sawah di desa itu sudah menggunakan Internet of Things untuk melihat perubahan suhu misalnya, ya curah hujan misalnya, ya kemudian pH tanah dan seterusnya, dan itu bisa live 24 jam sehingga sekarang petani tahu kalau menjelang subuh atau sekitar subuh itu suhunya turun drastis luar biasa, ternyata benar produktivitas mereka mulai agak terganggu. Tapi ketika suhunya ada di level yang enak, ternyata padinya cukup luar biasa pembuahannya. Nah, itu akhirnya terbantu semuanya, Nak. Termasuk membuat harga yang selama ini dibeli tengkulak tidak jelas, mereka sudah bisa menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Termasuk ketika menyirami, kita bantu dengan alat drone misalnya, itu sangat memungkinkan sekali. Sewa drone itu 7 menit itu sekitar 50.000. Anda bisa operasionalkan itu. Anda bisa latih penduduk di sana. Ya, misalnya seperti itu. Drone-nya berjalannya seperti apa? Wah, itu teori graf di matematik misalnya dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Saifuddin Sudi. Monggo silahkan hal-hal apa yang sudah Anda pikirkan, tapi kemudian ingin didiskusikan di sini, kami dengan senang hati nanti akan mencoba membantu mencarikan jalan keluar agar supaya paket-paket yang Anda buat atau kuning-kuning tadi yang Anda buat, kegiatan yang Anda buat di bawah aktivitas MBKM itu tadi benar-benar ya seperti Gusti Allah itu loh. Gusti Allah tuh ora perlu ngajarke tentang teori syariat, teori ibadah, teori kesehatan, tapi Gusti Allah kesehatan lambung misalnya ya. Gusti Allah itu teori empati pada orang lain. Tidak perlu, tapi Gusti Allah itu cukup membuat aktivitas kuningnya tadi itu bernama apa? Puasa. Selama berapa bulan? Genapi 30 bulan. Ya, selama Ramadan. Ya, maka ketika 30 aktivitas dilakukan, Anda tidak perlu lagi mengambil kuliah tentang syariat, kuliah tentang metode ibadah, kuliah tentang bagaimana berempati dengan orang lain, misalnya seperti itu ya. Itu tidak perlu. Gusti Allah cukup membuatkan blok kuningnya tadi namanya paket ya Ramadan. Berapa bulan? 30 hari. Keluar dari situ Anda sudah dapat 20 SKS mungkin ya dari kuliah-kuliah teori tadi. Nah, mungkin seperti itu gambaran konkretnya. Monggo Mas Saifuddin, monggo dari Himatika, Himamia, Himafis yang hari ini kami minta sebagai moderator atau sebagai apa ya yang membantu dalam proses diskusi ini. Monggo silahkan. Mas Saifuddin, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Tanto atas penjelasan singkatnya tadi terkait apa itu MBKM. Nah, mungkin teman-teman dari himpunan mahasiswa prodi udah cukup tahu juga ya apa yang sudah dijelaskan Pak Tanto tadi. Tapi mungkin dari teman-teman juga masih ada yang dibingungkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Boleh banget, monggo mumpung ada forumnya, ada fasilitasnya untuk bertanya langsung ke Pak Tanto. Langsung saja mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Monggo dari teman-teman himpunan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada itu Mas Galih.
Silakan Mas Galih. Iya Pak, terima kasih waktunya. Selamat sore Pak Tanto dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan saya Galih Widianto dari Himpunan Mahasiswa Kimia. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kendala dari prodi kimia sendiri, yaitu kesulitan dalam rekognisi SKS-nya. Jadi mungkin dari mahasiswanya sendiri itu banyak yang berminat, tetapi karena dari prodi kimia sendiri masih kesulitan dalam rekognisi, jadi mahasiswanya juga mengalami kendala seperti itu, Pak. Jadi mungkin dari Pak Tanto atau teman-teman yang lain dapat membantu atau mencari jalan keluar untuk mengatasi kendala-kendala ini, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Galih. Ya, Mas Galih, saya coba pakai ini ya. Nah, kuning-kuning tadi itu, ya, ketika yang membuat adalah bukan prodi itu maksudnya bukan proyek-proyeknya dari prodi, atau bukan aktivitas yang ditawarkan oleh prodi. Lalu terus aktivitas yang menawarkan siapa? Misalnya, kayak kemarin tuh ada program namanya program Bangkit, benar kan? Itu dari mana? Dari Dikti, dari Kemendikbud. Ada juga program apa? Pejuang Muda. Itu dari mana? Dari Kemendikbud kerjasama dengan Depsos, Departemen Sosial, ya kan? Terus ada lagi apa? Misalnya Permata, misalnya ya, dan lain-lain. Nah, ketika program-program yang Anda ikuti itu, menunya ini yang masak itu bukan prodi, banyak problem. Ketika Anda balik ke prodi, ya, wong itu masakan, menu, makanan yang sudah jadi. Ketika balik ke prodi, tunggu, kamu tadi di sana itu dapat apa? Ini loh Pak pemrograman ini loh Pak database ini loh Pak algoritma ini loh Pak ini semua. Ah, tunggu. Ini enggak pas ini di prodi kita paling kamu hanya dapat 3 SKS. Padahal dari Jakarta ngomong 20 SKS semua program ini. Ya kan? Berarti ada kesulitan bukan dalam hal merekognisi. Iya, kenapa? Karena menu ini tadi yang buat itu orang dari luar. Maka harapannya hibah datang ini, yang dari UNS ini, nah, yang membuat siapa Mas Galih? Yang membuat UNS sendiri. UNS dalam hal ini siapa? Kami berikan kepada prodi. Wahai Pak Kaprodi, duduklah dengan mahasiswamu, dengan dosen-dosenmu sekarang. Buatkan sebuah proyek seperti puasa Ramadan tadi, seperti kalau di biologi itu BKSDA tadi, yang ketika mahasiswamu itu datang ke BKSDA nanti, mengerjakan selama kurun waktu tertentu dan pulang, itu mata kuliah itu sudah bisa diakui. Itu Mas. Ini adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan. Ya, makanya sebenarnya saat ini dosen-dosen itu diminta mengajarnya itu tidak teori, tapi namanya project based learning. Sehingga nanti akan banyak project-project setiap semester itu. Project yang bekerja sama dengan industri atau tidak, Pak? Terserah. Mau project mandiri, studi independen, ataukah project dengan industri yang di sana ada open problem yang diberikan gitu. Sehingga ini yang diharapkan, Mas. Sekarang menjadi pertanyaan menarik. Pak, ini dosen saya ada project, Pak. Di mana? Di sawah di Karanganyar misalnya. Terkait apa? Ini loh Pak, efek penggunaan pupuk kimia. Ya, bagaimana kalau pupuk kimia itu berlebihan terhadap unsur tanah, terhadap udara yang ada di sekitar situ, terhadap suhu yang ada di sekitar situ. Wah, menarik ini, ya. Nah, terus kemudian dilakukan riset di situ, dimasukkan kotak kuning itu atau bundaran kuning, diajukan ke hibah, ya. Maka kemudian para dosen tadi berkumpul di prodi harus rapat. Kira-kira itu tuh mata kuliah apa yang mendukung ke situ ya? Oh, itu terkait kimia organik atau kimia anorganik misalnya gitu ya. Nah, terus dosennya namanya Bu Sayekti misalnya, Profesor Sayekti malah ya. Nah, tapi terus kemudian Bu Profesor itu bilang, "Nak, kamu enggak bisa loh langsung ke Karanganyar sana,
kamu harus ikut mata kuliah saya dulu, di awal tak kasih teori ini, baru nanti kamu bisa pergi ke sana. Oh gitu Bu, berapa kali? 2 kali saja. Oh gitu. Terus nanti di tengah-tengah kamu juga ikut dengan saya kuliah lagi. Terus nanti di akhir tak review lagi. Berarti Profesor Sayekti akan memberikan kuliah berapa kali? 3 kali. Tapi di awal, di tengah, dan di akhir. Boleh enggak seperti itu? Boleh sekali. Nah, boleh sekali. Dibandingkan beliau harus 14 kali tatap muka, ini cukup yang tatap muka itu digantikan langsung di lapangan penugasan proyek, dan penugasan proyek itu ya proyek itu diinikan didahului dulu dengan mata kuliah pendukung tadi, didahului dulu dengan kuliah-kuliah pendukung yang 3 tadi. Boleh seperti itu, boleh. Gitu. Gitu Mas Galih. Jadi Dabeng relax. Di sana dengar relax. Jadi Mas Galih Widianto, ini adalah jalan tengah yang kita ambil agar supaya paket menunya tadi itu yang masak ya dari prodi sendiri. Dan dari prodi sendiri itu coba kita bikin chefnya, kokinya itu adalah dari prodi dan juga dari HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, sehingga dari sini monggo apakah cara masaknya seperti tadi ya, sebelum turun ke lapangan itu saya tetap ikut kuliah dosen A, B, C, tapi ada juga dosen yang terus masuk dulu ke lapangan. Nanti baru tak dudoi bahwa hama itu ini loh, yang namanya wereng itu ini loh. Dibandingkan kuliah teori nyetel video tentang wereng. Gitu. Ya, baru setelah itu diberitahu wereng ini yang jenis coklat ini dia hidupnya begini. Menanggulanginya begini. Coba di lapangan langsung kamu kasih itu obat yang seperti ini. Coba langsung kamu kasih yang begini. Nah, mahasiswa langsung mempraktekkan itu semuanya. Nah, ternyata benar werengnya hilang misalnya seperti itu. Jadi itu Mas Galih, selama ini kita berjalan MBKM, sepertinya tangkapan saya dari beberapa data, mahasiswa itu golek menune dewe-dewe. Ketika pulang, ya itu kemudian datang ke prodi, mohon maaf tidak bisa 20 SKSU digenapkan atau disetujui. Tapi sekarang yang kita bahas ini adalah coba buatlah menu sendiri. Ya. Wah, belum tentu bisa itu Pak. Ya diusahakan dulu lah. Di awal-awal memang berat, tapi saya yakin jika itu berhasil, nanti akan membuat enak kalian dari 144 SKS itu 20 bisa dilakukan di luar kampus seperti itu tadi. Itu Mas Galih, jawaban saya. Mas Saifuddin. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Ada yang masih bingung lagi Mas Galih? Di kimia kira-kira yang blok-blok kuning itu sudah isi apa saja Mas? Setahu saya dari kimia itu memang masih gimana ya Pak, kayak masih ketinggalan ya Pak, karena saya lihat di prodi-prodi yang lain itu kan sudah selangkah lebih maju, tetapi dari kimia sendiri bahkan tim MBKM sendiri mungkin belum ada setahu saya seperti itu Pak. Jadi memang dari himpunan periode ini mencoba mengawal ke prodi untuk merealisasikan dan apa ya membantulah Ya. program MBKM ini. Ya, kira-kira yang proyek-proyek selama ini pernah mahasiswa terlibat dengan dosen itu ada enggak di industri misalnya di Rumah Atsiri Indonesia itu di Tawangmangu, di sana kan banyak sekali itu membutuhkan analisis-analisis kimia misalnya gitu tentang minyak atsiri gitu kan, ada mata kuliah atsiri kan yang ngajar Profesor Fenty kalau enggak keliru ya. Ada enggak? Kalau setahu saya mungkin proyek-proyek dari dosen itu ada, tapi secara publikasinya belum itu Oke. Pak, belum tersebar secara luas. Ya, berarti nih nanti Mas
Ada 3 paling tidak. 2 diusulkan dari prodi, 1 diusulkan dari Himamia. Misalnya Himamia akhirnya ketemu Bu Fenty, terus kemudian Bu, kan ada mata kuliah ini tentang atsiri. Gimana kalau kita kerjasama dengan Rumah Atsiri Indonesia yang ada di Tawangmangu? Terus apa nak? Kita bikin riset Bu di sana, sudah ada tanamannya, tanaman itu kemudian dibikin minyak atsirinya, terus kita analisis minyaknya itu. Itu mata kuliah apa saja ya Bu? Ini. Udah. Oh ada 5 mata kuliah itu Mas. Maka Anda usulkan itu nak. Terus duit 10 juta itu nanti misal disetujui semuanya, Anda bisa pakai untuk operasional ke sana. Ya, untuk belajar di sana. Ya, kalau misalnya Bu Fenty mengatakan, kamu jangan langsung nyemplung di sana, wahai mamia 10 anak. Lah terus gimana Bu? Tak kasih kuliah dulu pengantar. Engko ning kono gen kowe mudeng. Ndak apa-apa nak seperti itu. Ya. Terus nanti bisa dilanjutkan untuk adik tingkat Anda di himpunan. Nah, sehingga publikasinya bisa lebih jelas, tempel pengumuman himpunan mahasiswa kimia, merekrut mahasiswa kimia semester sekian, ya. Nanti mata kuliah ini tidak dijalankan di teori, tapi melalui Merdeka Belajar di luar kampus. Di mana? Di Rumah Atsiri Indonesia, yang lokasinya ada di sudah kecamatannya Tawangmangu itu, tapi wilayahnya dekat-dekat dengan Karangpandan itu misalnya. Itu Mas sekali. Ya, Pak, terima kasih. Izin bertanya lagi Pak, kalau misalnya Boleh. dari prodi masih ada mata kuliah wajib itu bagaimana ya Pak Mas? Bisa mengambil MBKM ini atau bagaimana Pak? Boleh saja. Sekarang mata kuliah yang bisa direkognisi itu kalau di beberapa tempat itu mengambilnya di semester 5, 6, 7, 5 ke atas lah. Tapi sebenarnya ini keputusan itu ada di prodi. Kalau di semester 4 sudah ada mata kuliah yang bisa diambil melalui MBKM di luar kampus, itu dipersilakan kayak di Fakultas Hukum misalnya. Itu magang profesional. Ya, namanya MBKM-nya magang profesional jenisnya. Oke, aktivitasnya apa? Aktivitasnya itu adalah melakukan ya, magang itu melakukan pendataan, dokumentasi, pencarian data terkait dengan apa? Terkait dengan vonis korupsi dibandingkan dengan jumlah uang yang dikorupsi sama yang bersangkutan. Nah, itu dibuat database yang bagus semuanya. Ternyata mata kuliah itu ada di semester 4 ya. Maka yang bersangkutan tatkala mengajukan kegiatan itu ya di semester 4 dia pergi ke pengadilan itu, maka yang bersangkutan sudah boleh, tidak perlu lagi ambil mata kuliah pengantar statistik misalnya. Itu diambil di saat magang di sana. Ya, seperti itu. Jadi monggo, nanti mata kuliah itu ada kuliah wajib semua, ada mata kuliah pilihan semua, ya. Maka yang masuk ke blok kuning tadi duduklah bersama dengan dosen-dosen di prodi. Itu, Mas. Enggak Pak, terima kasih. Dan ini ada beberapa pertanyaan juga dari mahasiswa kimia Pak. Jadi dari himpunan punya titipan pertanyaan, mungkin langsung aja ditanyakan gitu ya Pak. Iya, monggo. Ya Pak, jadi yang pertama itu bolehkah satu dosen pembimbing memegang lebih dari satu kelompok Pak? Itu bagaimana Pak? Nah, ini kan cuma satu proposal, Mas. Berarti dari satu dosen itu hanya bisa satu kelompok gitu ya Pak? Iya. Nah, kecuali kalau dia juga bimbing fisika, kimia, biologi, mungkin bisa 3 ya. Tapi kok yang saya tahu kan Hima, Mia 1. Cari saja satu dosen. Sudah 1 itu boleh. Tapi kalau mau double-double dosennya itu saja ya enggak apa-apa. Menurut saya itu berarti dosen yang hiperaktif seperti Pak Bayu Sangka itu sangat aktif sekali. Enggak apa-apa. Orang yang hiperaktif itu harus kita salurkan energinya ya. Ada lagi? Nah, Ya, ada lagi Pak. Yang kedua itu
di profil MBKM UNS itu kan tertulis bahwa khusus UNS adalah MBKM bela negara itu ya Pak. Terus itu maksudnya bela negara itu merupakan tema atau memang kegiatannya harus dalam bentuk bela negara, dan lalu apakah ada syarat IPK-nya untuk mengikutinya? Bela negara itu di UNS spesifik yang ke-9 ya. Nah, bela negara itu kan jenis MBKM, maka Anda harus bisa menemukan aktivitas MBKM bela negara itu apa. Misalnya Anda menemukan misil, rudal, yang kemudian ditembakkan dari pangkalan Madiun itu bisa langsung kena di Laut Cina Selatan misalnya. Itu berarti Anda benar-benar punya aktivitas bela negara dalam membuat model rudal yang dilepaskan dari lokasi Madiun menuju Laut Selatan. Itu dalam konteks perang ya. Mungkin yang lain Anda punya ide-ide yang lain dalam konteks bela negara itu tadi. Boleh sekali. Dipersilahkan. Nah, hari ini yang kemudian perlu difikirkan adalah bahwa usulan Anda tadi dikonsultasikan dengan dosen dan prodi, oh nek nggawe rudal kuwi ndek mau ya, itu berarti mata kuliah pendukungnya itu nek di matematik itu ini loh persamaan diferensial misalnya gitu ya. Mata kuliah yang kedua pemodelan matematika deterministik gitu. Yang ketiga adalah misalnya statistik matematik. Yang keempat misalnya, oh ini ada mata kuliah juga ini teori grafnya. Maka 4 mata kuliah itu tidak perlu diambil. Dia cukup dengan memodelkan, membuat desain tentang rudal yang ditembakkan dari Madiun menuju Laut Cina Selatan. Misalnya seperti itu. Itu Mas Galih ya. Oke Pak, dari saya sudah cukup Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin Oke. saya kembalikan ke Mas Saifuddin. Monggo Mas Saifuddin. Yeah. Oke, terima kasih Galih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin selanjutnya dari teman-teman himpunan yang lain, monggo kalau ada yang mau ditanyain lagi mungkin bisa raise hand atau melalui kolom chat. Kalau dari Himatika sendiri gimana, Mas? Nah, ini tadi kan Himamia wis. Saya kira Himatika piye ini Himatika? Apa, Mas? Oke, Pak. Untuk Himatika, alhamdulillah kemarin udah bentuk tim MBKM yang dari Himatika itu mode ada ide buat pengajaran gitu Pak. Kan untuk periode kemarin itu kan juga dari Himatika udah memulai istilahnya udah punya modal lah untuk dusun binaan itu kan di salah satu desa di Karanganyar itu nanti kita kembangkan model pengajaran untuk anak-anak di desa itu buat MBKM-nya ini nanti Pak. Seperti itu Pak. Nah, itu masuknya berarti yang mana? Kan ada 8 tuh, 9 plus bela negara. Anda mau membangun model pembelajaran. Nah, itu masuknya apa? Apakah mau masuk bangun desanya, ataukah asistensi mengajar di satuan pendidikan? Lebih ke yang bangun desanya Pak. Kan kita ini nanti nggak terjun ke instansi pendidikan Pak. Jadi konsep sekolahnya nanti di desa gitu Pak. Kayak sekolah alam gitu Pak. Mau membuat sekolah alam. Oke. Berarti itu sebenarnya kalau membuat lo ya, atau menjalankan kan tetap urusannya sekolah. Dan Anda membantu di situ, itu lebih tepat pada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Aktivitasnya adalah membuat sekolah alam di desa bla bla bla. Gitu. Itu Mas, karena aktivitasnya ansih fokus pada urusan pendidikan itu tadi. Hanya kemudian yang harus lebih hati-hati, nanti ketika pulang, ya itu akan direkognisi mata kuliah apa. Nah itu yang harus benar-benar dicermati ya Mas, karena ini bukan
fakultas FKIP kan. Nah, fakultasnya fakultas MIPA. MIPA-nya pun matematika. Nah, itu ya. Oh iya Pak, itu yang juga masih sama sih kayak yang Himamia tadi, masih ada masih belum bisa buat nyari matkulnya, itu masih ada kendala gitu Pak buat Mm-mm. rekognisinya. Ya, kalau saran saya, Mas, mungkin himpunan yang lain juga, ambillah 1, 2, 3 lah tema atau judul, kemudian tiga-tiganya itu diadu, ya. Kok bayangan saya kalau anak-anak matematika, fisika, kimia itu banyak mengambil di, meskipun tidak menutup yang lain ya, MBKM jenis research. Aktivitasnya di situ baru dibuka misalnya. Kalian riset di mana? Ya, di rudal tadi misalnya. Oh, itu sini matematik semua. Ya. Boleh kan riset? Boleh. Terus nanti skripsi masuk ke situ. Ya, terus apa lagi? Mungkin risetnya itu di lapangan. Berarti magang masuk di situ. Boleh, gitu, Nak. Ya, Anda datang ke mana misalnya? Ke tempat pembuatan senjata itu misalnya. Atau ke Iswahyudi Madiun misalnya. Kok saya bayangkannya banyak kalau di MIPA ini jenis kegiatan MPKM-nya itu di research. Nah, sehingga nanti kamu tinggal membuat blok-blok kuningnya tadi dengan misalnya idenya membuat model air combat maneuvering instrumentation misalnya. Nah, itu adalah membuat lintasan rudal berbasis dengan persamaan diferensial orde 2 nonlinier misalnya seperti itu. Ya. Simulasinya juga masuk. Anda mau pakai simulasi dengan apa? Bahasa pemrograman C masuk semua. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi meskipun tidak menutup kemungkinan Anda ingin berwirausaha, Pak, saya ingin berwirausaha. Di matematik ada kuliah juga kewirausahaan. Tapi kira-kira di matematika ini kewirausahaan saya apa ya, Pak, temanya? Lah monggo, Anda mau menemukan misalnya bagaimana sih analisis data di GoFood misalnya ya, demikian sehingga kita bisa misalnya menentukan bisnis yang dipandu berbasis pada data yang ada di GoFood misalnya. Berarti Anda kerjasama nanti Prodi dengan atau Himatika dengan GoFood, dengan Gojek, dengan GoTo misalnya seperti itu, membuat analisis data seperti itu. Gitu Mas, ini masukan saya ya agar kemudian tidak terkunci pada satu tema saja yang ketika kemudian nanti prodi kesulitan mencarikan mata kuliah rekognisinya, Anda masih punya cadangan tema yang kedua. Terus tanya ke Pak Siswanto, Pak Sis, kalau tema yang kedua ini gimana? Wah, iki luwih apik, Mas. Ya, engko sing tak rekognisi iso sampai 18 iki. Nek sing ndek mau paling ya isone ya gur kewirausahaan karo apa iku wong gawe sekolah alam kok misalnya gitu. Beda dengan anak FKIP. Anak FKIP kalau bikin sekolah alam ya, dia bisa micro teaching masuk ke situ. Perencanaan pembelajaran masuk ke situ. Ya, mungkin praktek mengajar PLP masuk ke situ atau PPL masuk ke situ. Ya. Terus masuk apa lagi misalnya evaluasi pembelajaran masuk ke situ. Itu pulang bisa 20 SKS, Mas. Ya. Nah, di sini ini blok kuning ini memang menu masakan yang kalian ini kokinya dibantu oleh dosen, dibantu oleh prodi, dan ketika kemudian masakan itu dimakan, diincipi, wah ini menarik, ini enak ini karena di dalamnya ada mata kuliah A, B, C, D, E, F, mungkin ada di situ semua. Gitu Mas Saifuddin.
Oke Pak, terima kasih atas masukannya. Ada ide yang Nanti kedua apa dari kalau teman-teman? yang kedua itu lebih ke kewirausahaan sih Pak. Tapi konsepannya seperti apa saya kurang tahu. Soalnya saya nggak ikut nimbrung waktu itu. Boleh, boleh. Silakan nanti dimatengkan dulu ya. Tapi prinsipnya kan sudah mudeng kan bahwa hari ini problem besar di fakultas kita ini atau di UNS ini adalah sudah ada sebenarnya blok-blok kuning ini, tapi tidak diopeni dengan benar. Tidak diopeni maksudnya apa? Dicocokkan dengan mata kuliah yang menyumbang keberadaan blok kuning itu tadi, nak. Ya, Pak Heru mungkin ada masukan, Pak Heru. Oh ini ada. Halo, halo Ye, Pak Tanto. monggo Pak Heru. Sugeng. Selamat sore Pak Tanto. Nun sewu Selamat ini. sore. Ini menyelinap ini saya Pak. Siap. Kita ngobrol santai ya Mas. Kalau bisa saya minta mahasiswa selalu bikin agenda-agenda gini direkam gitu, nanti bisa di-share ke yang lain, gitu kan bagus. Pak Tanto ini saya kan bukan tim MBKM yang cuman ikut korban MBKM. gitu. Jadi begini Pak Tanto. Jadi di mahasiswa diploma itu kan waktunya pendek begitu Pak Tanto. Waktunya pendek. 3 tahun kemudian ya. SKS-nya juga cuman sekitar 110, kurang plus minus 110-an SKS begitu Pak. Kemudian itu sudah dikurangi dengan MKTU, magang, dan seterusnya itu mata kuliah teori paling hanya tinggal sekitar 70-an SKS. Nah, kebetulan di farmasi itu kan kompetensi di bidang kesehatan, di mana teori-teori tersebut kemudian ada ujian kompetensinya di akhir kelulusan. Nah, kemarin itu yang menjadi kendala dari rekan-rekan dosen pada saat menentukan rumah-rumah kuning yang panjenengan gambarkan tadi, itu mata kuliah itu hanya sekedar beririsan, Pak Tanto. Jadi sub CPMK-nya itu tidak kena semua begitu. Kan satu mata kuliah ada CPMK-nya cukup banyak begitu. Nah, kegiatan yang dibangun mahasiswa itu hanya menyentel sebagian kecil sub CPMK-nya begitu, Pak. Nah, kemudian karena sebagian kecil yang nyandal hanya sedikit saja, banyak mahasiswa itu merasa kalau itu di MBKM kan itu sayang sekali, saya tidak dapat ilmu dan seterusnya, itu yang dirasakan mahasiswa. Akhirnya tidak diizinkan mata kuliah tersebut untuk di MBKM-kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Yang kedua, kemarin saya itu disampaikan bahwa mata kuliah yang di MBKM kan kayak magang itu ternyata tidak bisa di MBKM kan ya Pak, karena itu sudah masuk kegiatan rutin magang ekspon di luar kampus, itu ternyata tidak bisa di MBKM kan begitu. Sepertinya magang di rumah sakit, magang di industri itu ternyata tidak bisa di MBKM kan begitu. Nah, kemarin saya dapat informasi seperti itu. Nah, padahal kalau mahasiswa diploma itu kan hampir 20 SKS itu kan magang begitu Pak Tanto. Magang. Nah, kalau itu tidak bisa di MBKM kan berarti kan sebetulnya itu eman-eman begitu. Nah, kemarin seperti itu Pak Tanto yang jadi kendala rekan-rekan dosen kalau saya tangkap. Siap Pak Heru. Yang poin pertama ya mungkin teman-teman mahasiswa juga mendengar ini masukan dari Pak Heru dari perspektif dosen. Kan benar dari 16 kali tatap muka dikurangi UTS dan UAS, itu kan ada ilmu yang ditransfer dengan cara apa? Dengan cara teori di kelas, dengan praktikum di lab, gitu ya Pak Heru ya. Nah, sekarang ini akan dibuat sebuah proyek, gitu kan. Nah, sehingga praktikum yang tadi mungkin di laboratorium bisa enggak kita duduk bersama dengan industri, enggak usah industri yang muluk-muluk lah. Tapi yang benar-benar
CPL-nya itu akan benar-benar bisa ada di sana, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang memang hari ini PR Pak Heru untuk kemudian bisa membuat bulatan kuning tadi itu mengakomodir satu mata kuliah penuh itu ada di situ. Tapi ketika tidak bisa, apa yang dilakukan? Seperti teman-teman di Fakultas Pertanian, di Fakultas Hukum tadi saya bercerita, ya terpaksa Pak, saya harus memberikan 3 kali tatap muka dulu. Terpaksa Pak, saya harus sampai 6 kali dulu, sampai UTS dulu, baru mereka saya lepas. Itu boleh Pak Heru. Ya, itu boleh. Jadi inilah fleksibilitas. Mungkin someday suatu hari baru kita lepas benar kayak yang dibangkit kemarin ya, itu diajari mulai dari database, terus kemudian diajari mulai dari flowchart, database, terus bisnis proses sampai ke pemrograman. Itu kalau balik ke teknik industri itu sudah dapat semua. Tapi kalau balik ke matematika, waduh, sing iso gur algoritma netok misalnya seperti itu. Algoritmanya pun itu ya mungkin banyak dosen yang mengatakan, wah itu kan hanya satu kasus, tidak bisa CPL semua algoritma mata kuliah saya itu dibelajarkan di situ. Jadi masih belum ikhlas semuanya kalau kemudian digantikan dengan kegiatan di luar kampus itu tadi. Nah, ini memang tidak hanya PR di tempat kita, tapi hampir di semua kampus di Indonesia punya problem yang seperti ini. Maka kami menawarkan Pak Heru jalan tengahnya adalah tetap kok kita ikut kuliah boleh, apalagi dengan pandemi gini ya, kuliahnya bisa secara daring. Lajeng yang kedua, magang-magang tadi itu memang saya sempat kaget ya ditunjukkan peraturan menterinya bahwa MBKM yang di mana kegiatan magang tetap di sekolah vokasi atau di pendidikan vokasi itu tidak bisa dimasukkan ke MBKM. Tapi kemarin kami ingin pelajari secara detail peraturan menterinya itu agar kemudian ya tidak lucu kalau dia mencari MBKM, misalnya mata kuliah MBKM kok nggak oleh gitu, kok lucu gitu loh. Nggak oleh itu maksudnya nggak dihitung sebagai IKU 2, Pak. Tapi dia sebenarnya adalah merdeka belajar. Hanya kemudian dia tidak boleh diikutkan dalam perhitungan IKU 2 itu. Gitu. Itu Pak Heru. Siap. Oke, Pak Ya, Tonto. thank you. Ini ada yang bertanya Mas Saifuddin itu di kolom chat. Iya Pak, itu ada dari Sulis terkait alur pengajuan hibah itu bagaimana Pak? Bisa dilihat di web itu, dibaca saja ya. Kita bicara yang ke arah kontennya saja. Kalau bingung langsung lihat di website itu ada alurnya. Diunggah ke webnya apa tadi yang saya buka tadi ya. Hibah mbkm.integrasi.uns.ac.id. Boleh dilihat di situ, Mas. Ya. Nanti fontnya New Roman atau Arial, lihat di situ. Tebalnya berapa, kertasnya apakah boleh pakai quarto, folio, ukurannya boleh dilihat di situ. Prinsip kalau di saya sudah menyarankan kepada teman-teman panitia ini agar tidak memberatkan dari sisi teknisnya seperti ini, tapi justru kami kepingin hal-hal yang konten seperti ini, esensinya yang kita harus saling adu pikiran seperti ini, Mas. Atau Mbak Sulis Rahma ya. Monggo Mbak Sulis. Jadi pelajari saja di situ. Mbak Sulis dari prodi apa? Dari prodi manajemen bisnis, Pak. Oke, monggo. Jadi Mbak Sulis dari manajemen bisnis. Besok saya ke Fakultas Ekonomi Bisnis juga ya. Akan diskusi dengan Bu WD1 dan teman-teman di sana, mahasiswa juga. Manajemen bisnis ini luar biasa, ini di mana-mana dibutuhkan sekali ini. Sudah Mbak Sulis, jangan ragu-ragu. Anda nulis barang, pokoknya teknik nulisnya gimana, asal kebaca,
RAB-nya jelas, kebaca itu maksudnya problemnya jelas, latar belakang problemnya jelas, Anda ingin menyelesaikan dengan sebuah aktivitasnya jelas, aktivitas di situ membutuhkan biaya sebesar 10 juta itu sudah jelas, ajukan saja Mbak. Dah. Nanti tidak akan ada kesalahan hanya gara-gara urusan teknis yang kecil-kecil ini, tidak akan menggugurkan. Dah. Pokoknya kampus ini jangan dibuat jadi kelurahan. Nanti malah repot ya. Terlalu banyak urusan stempel lah, harus ke meja sana, di stempel, ke meja sini. Saya khawatir kampus ini birokrasinya malah sangat ketat, esensinya malah hilang. Itu evaluasi hibah MBKM yang tahun lalu. Ya, bahkan SPJ-nya yang tahun ini pun akan kita rubah. Tahun ini akan kita pakai sebagai uang saku untuk mahasiswa, sehingga langsung Anda terima, Anda gunakan untuk program, tapi SPJ-nya sebagai uang saku. Karena kalau untuk uang program, itu mulai dari beli staples, ya mungkin beli penghapus, ya itu harus pakai kwitansi rigid. Dan akhirnya selama 1 semester, tanya jawab di WhatsApp group itu semua pertanyaannya adalah tentang teknis membuat proposal dan teknis meng-SPJ-kan. Akhirnya sampai hari ini saya mencari blok-blok kuningnya, ya tidak bisa panen banyak sekali, ya. Nah itu sayang sekali. Maka monggo untuk yang sesi ini, Anda sudah berorganisasi bagus melalui himpunan, idenya bagus, dituliskan dengan baik, diajukan ke kami, kemudian didanai, dijalankan dengan dana itu, begitu itu jalan SKS-nya diakui, begitu itu jalan ada hasilnya, Anda ajukan menuju hibah PKM, Anda ajukan menuju ke hibah misalnya PHP 2D, Anda ajukan itu ke KBMI, wirausaha misalnya ya, atau Anda ajukan ke hibah-hibah kompetisi internasional misalnya, saya pikir itu sangat strategis sekali. Begitu, Mbak? Iya Pak, baik, terima kasih banyak. Oke. Monggo Mas Oke. Budi Sudi lanjut. Oke, mungkin lanjut mungkin tadi ada pertanyaan dari Swiss tadi, saya kan udah buka juga ya Pak di webnya. Itu saya buka yang ajukan kegiatan, itu kan ada input data kegiatan. Nah, itu ada tanggal mulai sama tanggal selesai. Berarti itu apa pelaksanaannya kegiatan ini berarti ditentukan dari tim juga ya Pak? Iya, no. Kalian yang menentukan saja, Mas. Tanggal mulainya kapan? Oh, tanggal misalnya akhir Februari, selesainya kapan? Oh, 45 hari, oh 50 hari. Itu pertimbangannya adalah engko nek KKN sakjane padha nih. KKN kan cuma 45 hari, saya berkegiatan 50 hari misalnya gitu. Itu rekognisinya padha karo KKN. Wis penak Mas uripe kita. Nanti panjenengan enggak perlu lagi berangkat KKN. Penak ro penak itu. Untuk apa? Berapa lamanya itu nggak ada ketentuannya atau gimana Pak? Gini nak, hidup kita ini didesain itu ada namanya design thinking. Ya, misalnya ya, saya mau mandi, ya, itu kan urut-urutannya jelas tuh bahwa saya kalau enggak ada keran PDAM, saya harus jalan mencari apa? Mencari sumur. Kemudian sumur saya timba, kemudian air saya taruh di bak, kemudian mulailah saya mandi. Kemudian selesai. Itu kalau ditanya berapa lama? Ya, semua bergantung dari bisnis proses yang saya jalankan itu tadi. Kalau saya pakai sumur nimba dulu dibandingkan dengan saya tekan keran klek, kemudian air muncul, bisa dingin, bisa hangat, lebih lama yang mana? Nah, saya tidak bisa mengatur Anda, justru Andalah yang tahu bahwa untuk mandi dan saya tidak punya keran yang kemudian atau mungkin tombol yang saya pencet kemudian keluarlah air panas, air dingin,
maka saya harus jalan dulu, Pak. Jalannya aduh, waduh Pak, ini Pacitan loh. Nah, sudah. Terus nanti sampai di sana gimana? Nimbo sih Pak. Gitu. Terus setelah nimbo ngangsu, taruh itu di baru kita mandi Pak. Terus baru kita selesai. Nah, itu butuh berapa lama? Terus dari situ sampean juga lihat itu berapa energi yang dibutuhkan, energi itu berapa biaya yang dikeluarkan, itu namanya RAB-nya, Mas. Ya. Nah, berarti mau waktunya, time schedule, yang kedua, mau biayanya, semua tergantung pada apa? Semua tergantung pada kegiatan yang Anda usulkan. Kegiatan yang Anda usulkan tergantung pada apa? Tergantung pada open problem yang sedang Anda amati. Gitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih informasinya, Pak. Oke, Mungkin sama-sama. ini juga tadi ada titipan dari teman-teman. Kan ini juga mirip-mirip kayak PHB2D itu ya, Pak. Terus di persyaratan itu kayak ada logbook juga ya, kalau nggak salah. Nah, itu nanti apakah dari pihak UNS-nya itu ada kayak pemantauan atau visa apa ya, kayak pemantauan rutin gitu, Pak? Atau mungkin cuma di akhir aja? Pemantauan itu dilakukan oleh dosen pembimbing, Mas. Kami tidak punya kewenangan untuk itu, karena kami tidak tahu. Kami justru kepingin agar di prodi sampean itu ada blok-blok kuning tadi. Maka kalau Anda adalah mewakili sebagai himpunan, mewakili mahasiswa itu, sebenarnya Anda punya hak untuk bertanya kepada prodi. Bapak Ibu, di mana blok-blok kuning ini untuk kemudian kami bisa ber-MPKM di luar kampus dan bisa dihargai sampai 20 SKS. Ini Mas, blok kuning pertama Anda untuk 10 SKS, blok kuning kedua Anda untuk 10 SKS. Berarti Anda bisa ambil ini di semester 4 misalnya, bisa ambil ini di semester 5 misalnya, yang ini di semester 7 besok. Maka total sebelum kamu lulus sudah bisa 20 SKS. Itulah sebenarnya yang harus Anda mainkan hari ini sebagai himpunan mahasiswa di prodi, membantu universitas menyediakan blok-blok kuning tadi. Nah, siapa yang akan menyediakan itu? Tentunya hari ini Anda diminta mengusulkan itu bersama dosen di prodi. Nah, gitu. Nah, kami sifatnya adalah lebih pada memfasilitasi, ya. Pendanaannya kami alirkan ke himpunan mahasiswa semua. Pendanaannya kami alirkan ke prodi semuanya. Nah, kami memastikan agar blok kuning itu jalan, nanti disediakan logbook, dan juga itu untuk catatan panjenengan semua. Tapi sepenuhnya siapa yang akan melakukan pengawasan di 2D-nya ya pihak dosen pembimbing. Seperti itu, Mas. Tapi Oke, Pak. jangan khawatir nanti di tim MBKOM Universitas akan ada divisi-divisi sendiri ya, misalnya KWU nanti ada Pak Bayu ya, mungkin yang nanti KKN membangun desa ada Pak Yudi ya, nanti mungkin yang pertukaran pelajar ada Bu Emi Latifah misalnya gitu ya, itu ada bagian sendiri-sendiri yang mungkin bisa diajak berdiskusi bersama-sama. Tidak mengawasi lah, fungsinya mari kita diskusi bersama-sama, mencari jalan keluar bersama-sama. Gitu Mas. Oke, Gitu? Pak, informasinya mungkin dari Himatika cukup itu sih, Pak. Tadi Oke. dari teman-teman juga udah cukup. Oke, ini sudah jam 5. Saya pikir Oke. kita stop dulu, mungkin kita lanjutkan untuk berikutnya. Saya setuju berikutnya kalau Anda mau bikin podcast, Anda mau bikin apa, setiap hari pun tidak apa-apa, Mas. Dengan pembicaranya gonta-ganti tidak apa-apa. Dari situ nanti saya tak coba ikut, persepsinya seperti apa, kalau masih ada yang keliru bisa kita luruskan, dan seterusnya ya. Apakah ada maksimal untuk anggota ini? Oke. Iya, Pak, itu ada pertanyaan dari Prodi Statistika untuk Ya, maksimal anggota tim. sebaiknya ikuti aturan yang di situ. 10 ya kita ikuti 10 sajalah ya.
Oh ya Pak, mungkin biar selaras mungkin saya juga agak itu ya Pak, kurang memahami kalimatnya itu kan ada tertera minimal gitu, tapi di posternya itu tertulisnya cuma 10 gitu, nggak ada minimal atau maksimal gitu. Ya, bikinlah 10 lah. Pokoknya diikuti 10 aja. nggak Berarti apa-apa. 10 aja gitu Pak, untuk anggota tim. Yes. Oke. Lalu misalkan dari proposal MPKM di ACC dengan rekognisi 17 SKS. Lalu saya ingin mengambil 5 SKS mata kuliah teori lagi, gitu kan? Siap Pak Heru, nggih Pak Heru. Mengambil 5 SKS mata kuliah teori lagi misalkan. Apakah bisa ya Pak? Ya yang teori tidak bisa masuk ke MPKM. Yang direkognisi 17 ya berarti Anda dapat 17 dari kegiatan MPKM di luar kampus. Lah yang 5 SKS gimana? 5 SKS itu mata kuliah teori, ya nanti masuknya dalam mata kuliah teori. Anda menggenapkan ditambah 3, mungkin Anda ikut pejuang muda misalnya, yang dilakukan oleh Depsos misalnya, atau mengajar kampus mengajar misalnya. Nah, itu mungkin untuk menggenapkan 20, karena mahasiswa hari ini diharapkan minimal 20 SKS itu berkegiatan di luar kampus. Itu agar apa toh? Agar Anda dekat. Tidak hanya bicara teori. Dekat dengan siapa? Dekat dengan dunia usaha, dunia industri, yang nanti akan menggunakan jasa kalian, yang nanti akan menggunakan kepintaran kalian. Gitu Mas. Ya. Itu Mas Saifuddin. Oke Pak, itu jawabannya dari Pak Tanto. Mas Felix, apakah ada yang perlu ditanggapi? Mungkin dari Mas Felix. Sudah cukup Pak, terima kasih. Sama-sama Mas Felix. Oke, mungkin itu tadi juga pertanyaan terakhir aja ya mungkin, karena udah jam Ya. 5 juga. Boleh. Mungkin setiap hari kita mulai tepat waktu 3:30 gitu sampai jam 5 gitu, terus kita rekam seperti ini, saya kira bagus Mas. Oke. Saya kira itu saja Mas Saifuddin Judi dan semuanya yang hadir di sini. Kalau dikehendaki besok untuk lanjut lagi, besok di Fakultas Ekonomi, kalau boleh saya juga minta untuk di-zoom-kan sehingga yang tidak bisa hadir bisa online seperti ini ya. Tapi besok rencananya adalah luring jam 2 siang ya. Setelah itu mungkin Anda dari fakultas lain yang ingin melakukan diskusi begini, dengan senang hati saya akan coba bantu untuk menjawab open problem yang Anda tentukan. Saya kira itu dari saya, matur nuwun. Saya kembalikan Mas Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tanto atas sharing-sharingnya hari ini, atas ilmu